Di video kali ini aku bakal ngebahas kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakuin sama ilustrator pemula. Ya ini aku berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan ya pastinya. Karena tiap ilustrator pro pasti pernah jadi pemula juga. Dan sekarang kita akan bahas kira-kira kesalahan apa aja sih yang biasa dilakuin ilustrator pemula. Oke, yang pertama itu kesalahan dari ilustrator pemula adalah fokusnya ke style. Style itu bagus dipunyain sama ilustrator, tapi style itu bukan sesuatu yang utama. Yaitu yang sering dialamin sama ilustrator pemula. Kita fokus buat nyari style. Karena aku juga dulu kayak gitu, ngerasa kayak, waduh, aku pengen punya style nih, gimana ya? Aku nyari ngeliatin ilustrator lain gitu, dan berusaha meniru karyanya, stylenya kayak gimana. Tapi sebenarnya itu adalah kesalahan utama. Harusnya kita fokusnya di hal yang lain dulu. Yaitu fokus ke dasar-dasar menggambar. Kayak misalkan gimana kita belajar anatomi, fokusnya di anatomi, terus fokus di komposisi, terus di perspektif, terus di pewarnaan, gimana kita tahu cara shading cahaya gitu. Harusnya fokus kita tuh di situ dulu sebelum kita fokus ke style, karena style itu sebenarnya tingkatannya tuh ada di atas gitu, dan yang harus kita pelajarin itu adalah basicnya dulu. Jadi begitu kita udah menguasai dasarnya, baru kita bisa masuk ke style. Dan sebenarnya kalau misalnya style itu bukan kita cari keluar. Sebenarnya style itu adalah kita cari ke dalam diri kita. Jadi style itu digali, bukan kita cari. Karena begitu kita mendalami gambar, terus kita nggambar, nanti lama-lama style itu akan keluar gitu. Jadi dia akan muncul dengan sendirinya. Nggak usah kita repot-repot berusaha menjadi orang lain, tapi kita berusaha aja menjadi diri sendiri sehingga style itu bisa muncul. Oke, itu adalah kesalahan yang pertama, fokus ke style. Dan ini juga kesalahan kedua yang menurutku nggak kalah banyak ya sama kesalahan pertama, yaitu fokus sama alat. Aku sering banget dapat pertanyaan kayak, "Bang, pakai brush apa? Bang, pakai alat gambarnya apa? Bang, brushnya apa? Bang, brushnya apa?" Kayak, "Hey, bro, sis, aku pengen ngasih tahu kalau misalnya brush itu nggak akan membuat kalian lebih jago gambar. Ya, jadi ingat nih, dengan kalian mempunyai brush yang dimiliki nama ilustrator, itu kalian nggak otomatis jadi sejago ilustrator tersebut. Kenapa? Karena yang lebih penting itu adalah gimana kita bisa make alat tersebut. Jadi makanya itu balik lagi ke teknisnya, ke teknik kitanya. Banyak kok ilustrator yang dia dengan brush template, yang brush biasa, yang cuma round brush doang, itu dia bisa bikin karya yang luar biasa gitu. Banyak juga yang bikin pakai cat air atau enggak cat poster yang harganya murah, tapi hasil gambarnya juga bisa lebih bagus gitu daripada kita yang misalkan pakai cat mahal gitu. Kenapa? Karena iya tekniknya. Jadi orang ilustrator pro itu mau dikasih alat yang murah pun dia bisa menggambar dengan baik karena tekniknya itu udah ada gitu. Jadi balik lagi, tools itu sebenarnya cuma alat buat ngebantu kita nge-upgrade karya kita. Bukan berarti otomatis menjadikan karya kita langsung bagus gitu. Kalau misalnya kita udah tahu teknik-teknik dasarnya, udah tahu cara penggunaannya, itu bakal membuat karya yang udah bagus jadi lebih bagus lagi. Ya ini tuh sama aja kayak pemain badminton gitu ya. Misalnya Kevin dan Marcus dikasih raket murah, sementara kalian dikasih raketnya Kevin Marcus gitu, terus disuruh lawan, ya aku yakin yang menang pasti mereka, karena mereka tekniknya udah bagus gitu. Jadi kalian berhentilah nanya-nanya ke ilustrator lain itu brushnya apa. Coba fokus dulu ke gambar kalian. Ya aku banyak banget ngelihat yang kayak gitu, "Bang, brushnya apa? Bang, brushnya apa?" Tapi begitu aku lihat profil Instagramnya atau enggak ya hasil karya-karyanya, ya ternyata dia masih belum menguasai dasar-dasarnya dengan baik. Dia masih milih warna aja nggak bagus gitu, komposisinya aja masih berantakan, tapi udah nanyain langsung tentang brush. Jadi itu yang sangat disayangkan sih. Semoga kita nggak fokus ke alat. Apalagi kalau misalnya kita ilustrator pemula gitu, pengen nyobain gambar pakai digital, cobain aja pakai alat gambar yang murah dulu. Kayak misalkan Wacom yang murah, nggak perlu yang langsung Wacom display.
Atau belinya tablet yang murah dulu aja, misalkan yang Android, nggak perlu langsung ke iPad Pro gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kalian punya duit nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian mau belajar ya lebih baik pakai yang murah dulu aja. Ya dulu juga aku belajar digital pakai Wacom yang paling murah sih, waktu itu Wacom bambu. Kalau sekarang kan mungkin ada yang lebih murah lagi ya. Dan sekarang tuh sebenarnya kita belajar digital tuh lebih gampang lagi karena udah bisa pakai Android gitu. Dengan modal yang ada di tangan kita udah bisa bikin gambar gitu. Apalagi kemarin kan aku juga bikin tutorial gimana bikin stylus dengan harga murah. Nah itu bisa coba bikin karya dari situ. Oke, jadi itu yang kedua, jangan fokus ke alat, fokuslah sama ke bagaimana kita bisa menggunakan alatnya ya. Yang ketiga, kesalahan ilustrator pemula, dan ini juga aku ngalamin. Itu gambarnya itu-itu aja. Jadi maksudnya gambarnya itu-itu aja tuh apa? Sebagai ilustrator pemula ya pasti kita mulai gambar itu dari apa yang kita sukain. Kayak misalkan kita suka gambar kepala, ya udah gambarnya kepala aja. Tapi masalahnya kalau misalnya kita cuma terus nggambar itu aja, yang lainnya itu bakal jadi nggak bagus. Nggak mungkin dong kita mau jadi ilustrator cuma gambar kepala doang. Pasti kita pengennya untuk jadi ilustrator itu bisa gambar semuanya kan. Ya, dulu juga aku pernah ngalamin kayak gitu sih, aku gambar kepala doang dan nggak mau nyoba gambar badan. Alhasil ya kalau misalnya disuruh gambar full body itu hasilnya berantakan banget. Jadi kepalanya bagus, gambarnya badannya jelek. Ya kalau misalnya mau jadi ilustrator sih menurutku lebih baik kita banyak mengeksplor gambar. Karena dengan banyak mengeksplor gambar itu akan memperkaya kamus visual kita. Dan menurutku kamus visual itu penting banget. Kayak misalkan gimana kalau misalnya kita nggambar batu, kita tahu teksturnya yang bagus kayak gimana, terus nggambar awan, teksturnya kayak gimana, nggambar orang, caranya gimana, anatominya, terus nggambar hewan. Itu juga kita bisa tahu cara ngembangin gambar hewan kayak gimana. Ya jadi jangan gambar yang itu-itu aja. Dan ini adalah kesalahan terakhir yang menurutku sering dilakuin sama ilustrator pemula. Itu adalah ngerasa diri kita jago gambar. Tuh bagus dong kalau ngerasa diri jago, kan tandanya kita pede sama karya kita. Pede boleh, tapi kita harus berhati-hati juga, jangan sampai itu malah menjadi bumerang buat kita. Atau ibaratnya kelebihan pede jadi sombong lah. Karena dengan kita ngerasa jago gambar, itu kita bakal ngebatasin diri kita untuk nggak mengeksplor dan nggak belajar lagi. Nangkep ya maksudnya? Jadi karena kita ngerasa diri kita jago gambar, ya udahlah, ngapain lagi belajar gitu, karena kita udah jago. Ya beda sama orang yang ngerasa dirinya biasa aja, dia pasti pengen belajar lebih banyak lagi. Dulu aku sempat ngalamin kayak gitu juga, karena aku masuknya DKV kan, dan itu tandanya ada banyak orang lain yang sepantaran sama aku. Kayak aku tuh ngerasa kalau ngelihat gambar orang lain yang bagus, aku juga bisa bikin kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa, karena aku sebenarnya masih nggak sejago itu gitu. Dan style yang dipunyain orang lain itu berbeda. Jadi aku cukup lama buat ngerasain kayak gitu sih. Meskipun sebenarnya ya aku jujur, aku nggak jago. Dan makin kesini aku malah ngerasa kalau misalnya ngeliat karya orang lain tuh kayak, kok bisa dia bikin gambar kayak gini, teknik pewarnaannya kok bisa kayak gini gitu. Jadi dibandingin kalau misalnya dulu aku ngerasa aku bisa bikin karya kayak gitu, sekarang tuh aku malah ngerasa kayak apa yang bisa aku pelajarin dari karya orang lain, apa yang aku bisa coba ambil satu ilmu yang bisa dipelajarin gitu. Ya aku nggak tahu nih apa ini dialamin orang lain juga apa enggak, atau cuma aku doang. Aku sempat ngeliat tuh grafik yang tentang kepercayaan diri dan juga skill. Ibaratnya garis horizontal itu adalah skill dan juga garis vertikal itu tingkat kepercayaan dirinya. Waktu orang yang baru pertama kali tahu tentang sesuatu dan skillnya bertambah dikit, orang tuh biasa ngerasa kayak, wah gue paling tahu nih, gue udah jago nih dalam hal ini. Ya, ibaratnya kalau misalnya ini dalam hal gambar. Terus lama-lama begitu dia semakin tahu, semakin belajar, itu kepercayaan dirinya tuh makin turun.
karena dia tahu banyak hal yang harus dia pelajarin. Sampai akhirnya udah di kurva terakhir, begitu skillnya emang semakin baik dan bener-bener skillnya itu mulai tinggi, kepercayaan dirinya itu mulai naik lagi. Dan begitu aku ngelihat grafik itu, aku ngerasa kayak, oh iya bener banget, ini aku juga pernah ngalamin. Dan itu yang tadi aku ceritain. Dan kalau misalnya kalian ada di tahap ini, menurutku lebih baik cepat-cepatlah bertobat. Karena kalau misalnya itu terus dilanjutin, ya kalian nggak akan berkembang dan kalian bakal di situ-situ aja. Oke, jadi itu adalah 4 kesalahan yang sering aku lihat di ilustrator pemula. Dan itu juga yang aku alamin ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian bisa dapat pencerahan dan juga video ini bisa ngebantu kalian untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau kalian bisa sekarang ngedukung di Super Thanks. Kalau misalnya kalian ada ide juga untuk bikin konten apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.